Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi statistika tentang soal-soal latihan statistika. Yuk kita bahas sama-sama soalnya. Oke, untuk membahas soal-soal statistika, kita ketahui dulu rumus-rumus yang ada pada statistika. Yang pertama ada ukuran pemusatan, yaitu ada rata-rata, kemudian ada rata-rata gabungan, median, modus, kuartil. Nah, kita harus perhatikan ini adalah jenis-jenis ukuran pemusatan data. Kemudian ada ukuran penyebaran data, yaitu terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Selanjutnya ada ukuran letak, yaitu ada kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Dari data kita diminta untuk menentukan rata-rata. Ya, yang pertama kita cari rata-ratanya. Ya, rata-rata simbolnya adalah X bar. Itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kita lihat dari data yang terkecil, nah, tiganya ada 2, berarti 3 kali 2. Kemudian 4 kali 1. Tambah 5-nya ada 4, berarti 5 kali 4, tambah 6 kali 3, tambah 7-nya ada 2, berarti 7 kali 2, tambah 8 kali 2, dan terakhir 9 kali 2. Nah, ini kita bagi semua dengan 16. Ya. Nah, ini kita jumlahkan nih. Jadi, 6 tambah 4, tambah 20, kemudian tambah 18, tambah 14, tambah 16, dan tambah 18. Nah, ini dibagi dengan 16. Ya, berarti rata-ratanya kita jumlahkan semua data ini menjadi 96 per 16, atau sama dengan 6. Oke, jadi rata-ratanya 6. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan jangkauan data. Ya, jangkauan data simbolnya biasanya J, itu adalah data terbesar atau X max dikurang data terkecil atau X min. Kita lihat data terbesarnya adalah 9, data terkecilnya adalah 3. Berarti 9 dikurang 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian yang ketiga, kita diminta modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, kalau kita lihat dari penjabaran rata-rata ini yang sering muncul adalah angka 5. Berarti modusnya adalah 5. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk menentukan kuartil. Nah, untuk menentukan kuartil di sini ya, ini datanya kita urutkan terlebih dahulu. Ya. Jadi datanya kita urutkan yaitu 3, 3, kemudian 4. Tadi 5-nya ada 4 kali, kita tulis 5 ada 4 kali. Kemudian 6-nya ada 3. Ya. 7-nya ada 2. 8-nya ada 2, dan 9-nya ada 2. Nah, ini datanya banyaknya 16. Maka kalau kita cari kuartil, yang pertama kita cari adalah mediannya, yaitu di sini ya. Ini mediannya. Ini membagi data sama banyak. Ini berarti Q2-nya di sini, yaitu 6 tambah 6 per 2. Oke, berarti sama dengan 6. Kemudian Q1-nya, nah ini kita bagi 2 lagi data ini. Ya, itu tengah-tengahnya di sini ya. Nah, ini Q1-nya berarti sama dengan 5 tambah 5 per 2 sama dengan 5. Kemudian kita cari Q3. Kita lihat tengah-tengahnya. Oh, Q3 berarti di sini ya. Nah, berarti Q3 itu sama dengan 7 tambah 8 per 2. Atau sama dengan 7,5. Nah, dari penyelesaian ini, kita sudah mengetahui kuartilnya. Yang pertama ada Q1, yaitu 5. Kemudian Q2 atau median, itu ada 6 nilainya. Kemudian Q3 atau kuartil atas nilainya 7,5. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan jangkauan kuartil. Soal yang E, jangkauan kuartil itu simbolnya H atau hamparan. Ini adalah Q3 dikurang Q1. Jadi kalau kita tulis 7,5
dikurang 5 sama dengan 2,5. Oke. Kemudian yang terakhir, kita diminta simpangan kuartil. Itu rumusnya adalah QD sama dengan setengah H, atau boleh juga setengah Q3 min Q1. Nah, kita sudah dapat tadi Q3 min Q1-nya ada 2,5, berarti setengah dikali 2,5, itu sama dengan 5/4, atau boleh juga ditulis 1,25. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya. Tentukanlah nilai X jika rata-rata dari data 3, 8, 7, X, 4, 4, 9, dan 8 adalah 6. Nah, ini tidak perlu kita urutkan, jadi langsung kita jumlahkan data ini. Ingat, rata-rata itu X bar, kemudian kita jumlahkan datanya 3, tambah 8, tambah 7, tambah X, tambah 4, tambah 4, tambah 9, tambah 8. Nah, ini dibagi, banyaknya data, ada 8. Nah, ini harus sama dengan 6. Nah, yang atas kita jumlahkan dulu. Ini menjadi 43 tambah X per 8 sama dengan 6. Nah, kemudian kita kalikan silang ya. Jadi 43 tambah X sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48 dikurang 43, X sama dengan 5. Berarti nilai X-nya adalah 5. Mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan. Ada data 7, 7, 6, 11, 7, 5, 6, dan 7. Kita diminta untuk menentukan nilai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita cari rata-rata. Ya, jadi kita cari rata-rata. Ya, jadi X bar, nah ini kita jumlahkan datanya semua, yaitu 5 dari yang paling kecil biar mudah, tambah 6-nya ada 2, berarti 6 kali 2, tambah 7 kali 4, tambah 11. Dibagi, banyaknya data adalah 8. Nah ini kalau kita jumlahkan, jadi 5 tambah 12, tambah 28, tambah 11 per 8, ini sama dengan 56 per 8 sama dengan 7. Berarti rata-ratanya adalah 7. Nah, sekarang kita cari yang pertama adalah simpangan rata-rata. Ya. Simbolnya itu adalah SR, itu sama dengan sigma dari data dikurang rata-rata ya dibagi banyaknya data. Berarti ini bisa kita tulis yang pertama adalah 5 dikurang 7 ya pakai tanda mutlak tambah kemudian 6 dikurang 7, banyaknya 6 ada 2 berarti kali 2, tambah 7 dikurang 7 kali 4 ditambah 11 kurang 7. Ya, per banyaknya data tadi ada 8. Berarti ini bisa kita tulis SR sama dengan, ini jadi mutlak ya, jadi 2 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 4 tambah 4 per 8. Berarti kita lanjutkan sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Oke, berarti simpangan rata-ratanya 1. Sekarang kita tentukan simpangan baku. Ya. Simpangan baku simbolnya sering ditulis SB, yaitu, nah ini pakai akar ya, akar sigma dari data dikurang rata-rata dikuadratkan per banyaknya data. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, akar, kita buat panjang dulu. Yang pertama, 5 dikurang 7 kuadrat, ditambah 6 dikurang 7 kuadrat, dikali 2, ya. Tambah 7 kurang 7 kuadrat kali 4, ditambah 11 kurang 7 kuadrat. Per banyaknya data, yaitu 8. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi akar dari 5 kurang 7 itu 2 dipangkatin menjadi 4, ya, ditambah kemudian 1 dikuadratin 1 kali 2 ditambah ini 0
kali 4, kemudian 11 kurang 7 itu 4, berarti tambah 16 per 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti jadi akar, ini 4 tambah 2, 6, tambah 16, berarti menjadi 22 per 8. Ya, atau kalau bisa kita tulis menjadi akar 22 per 2 akar 2. Atau setengah akar 11. Oke? Oke, selanjutnya kita akan mencari varians. Varians atau variansi, simbolnya seperti ini. Ini adalah simpangan baku dikuadratkan. Ya. Jadi tadi kita sudah dapat simpangan bakunya yaitu akar 22 per 8. Nah, ini kita kuadratkan. Berarti sama dengan 22 per 8 sama dengan kita bagi 2 semua, yaitu 11 per 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nilai rata-rata ulangan matematik dari 30 siswa adalah 7. Kemudian 5 orang siswa mengikuti ulangan susulan, sehingga nilai rata-rata keseluruhan menjadi 6,8. Nah, diminta kita nilai rata-rata siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut. Nah, ini adalah soal dari rata-rata gabungan. Kita identifikasi dulu. Rata-rata ulangan matematik dari 30 siswa adalah 7. Berarti ini kita misalkan sebagai N1 sama dengan 30. Kemudian rata-rata pertamanya sama dengan 7. Kemudian ada 5 orang yang mengikuti susulan, kita anggap N2, itu sama dengan 5. Kemudian rata-ratanya total menjadi 6,8. Ini disebut X gabungan. Sama dengan 6,8. Nah, kita diminta untuk menentukan rata-rata siswa yang ikut susulan. Berarti kita diminta rata-rata yang kedua. Oke. Nah, kita tahu rumus X gabungan, kita tulis dulu. X gabungan itu sama dengan N1 kali rata-rata pertama ditambah N2 kali rata-rata kedua per N1 tambah N2. Nah, kita substitusi berarti ini jadi 6,8 sama dengan 30 kali 7 ditambah 5 kali rata-rata kedua per di sini 30 tambah 5. Oke, berarti ini kita lanjutkan. Ini 6,8 sama dengan 210 tambah 5 X2 per 35. Ya, kemudian ini kita lanjutkan di sini ya. Berarti di sini kita tulis 6,8 ini kita kalikan dengan 35. Ini sama dengan 210 tambah 5 X2. 6,8 kali 35 itu adalah 238 sama dengan 210 tambah 5 X2. Berarti kalau kita tulis 5X2 sama dengan 238 dikurang 210. Atau 5X2 sama dengan, nah ini menjadi 28, X2 sama dengan 28 per 5 atau sama dengan 5,6. Jadi rata-rata siswa yang ikut ulangan susulan adalah 5,6. Bisa dipahami ya? Ya, kita perhatikan soal selanjutnya. Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang, nilai rata-ratanya 6. Jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka rata-ratanya menjadi 6,2. Nah, kita diminta menentukan nilai yang terendah tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan, kita identifikasi lagi. Dari soal ini kita ketahui, yang pertama ada rata-rata, yaitu X1-nya adalah 6. Nah, jumlah siswanya ada 21. Nah, kemudian ada seorang siswa yang terendah tidak diikutsertakan. Berarti ada N2-nya itu sama dengan 1. Kemudian rata-rata kelas tersebut menjadi 6,2. Maka ini disebut dengan X gap. Ya, yaitu 6,2. Nah, kita diminta menentukan nilai dari siswa yang nilainya terendah. Atau kita sebut X2. Ya, kita tulis kembali rumusnya. X gap itu sama dengan N1 kali X1 rata-rata tambah N2 kali rata-rata kedua per
N1 tambah N2. Oke, kita substitusi. X gabungannya kita tulis 6,2 sama dengan ini 21 kali 6. Nah, perhatikan, ini seorang siswanya kan tidak boleh ikut, berarti dia keluar, berarti di sini tandanya menjadi minus. 1 kali rata-rata kedua per, nah di sini juga jadi minus ya, jadi 21 dikurang 1. Berarti ini 6,2 sama dengan 21 kali 6 itu adalah 126 dikurang rata-rata kedua per 20. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Ya, kita lanjutkan. Ini menjadi 6,2 dikali 20 sama dengan 126 dikurang rata-rata kedua. Berarti 6,2 kali 20 itu adalah 124 sama dengan 126 min rata-rata kedua. Berarti kalau kita pindahkan rata-rata kedua sama dengan 126 min 124 atau rata-rata keduanya sama dengan 2. Jadi siswa terendah atau nilai siswa yang paling rendah adalah 2. Oke? Oke, kita perhatikan pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa prianya adalah 65, sedangkan untuk siswa wanitanya rata-ratanya 54, maka perbandingan jumlah siswa adalah berapa? Nah, untuk soal seperti ini adalah tipe soal gabungan. Yang pertama diketahui ada X gabungannya, yaitu 58. Kemudian rata-rata siswa prianya itu 65. Rata-rata siswa wanitanya adalah 54. Nah, kita diminta untuk perbandingan banyaknya siswa pria dibandingkan siswa wanita. Nah, pertama kita tulis dulu rumus dari rata-rata gabungan, yaitu X gab sama dengan, berarti di sini NP kali rata-rata pria ditambah NW kali rata-rata wanita per NP tambah NW. Nah, rata-rata gabungannya adalah 58 sama dengan, nah, NP-nya kita belum punya, jadi NP dikali 65 ditambah NW dikali 54 per, di sini NP tambah NW. Nah, kemudian ini kita kalikan silang ya. Ini jadi 58 dalam kurung NP tambah NW. Ini sama dengan 65 NP tambah 54 NW. Nah, ini kita kalikan ke dalam, jadi 58 NP ditambah 58 NW sama dengan 65 NP ditambah 54 NW. Nah, kemudian yang variabelnya sama, kita dekatkan, yaitu di sini kita tulis 58 NW dikurang 54 NW, ini sama dengan 65 NP dikurang 58 NP. Nah, berarti kalau kita lanjutkan di sini menjadi 4 NW sama dengan 7 NP. Nah, karena yang diminta perbandingannya siswa pria dan wanita, maka ini bisa kita tulis NP per NW, ya. Ini 4 per 7. Atau perbandingannya NP banding NW, itu sama dengan 4 banding 7. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kita perhatikan, ada soal banyaknya siswa kelas A adalah 30 dan kelas B adalah 20. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas A dan B 66, maka kita diminta menentukan nilai rata-rata ujian kelas B. Nah, ini juga masih tipe soal rata-rata gabungan. Kita tulis, yang diketahui di sini ada NA, ya, 30, banyaknya siswa. Kemudian ada banyaknya siswa B, ada 20. Kemudian rata-rata matematik kelas A itu 10 lebih dari rata-rata matematika kelas B. Kemudian rata-rata gabungannya, X gap-nya adalah 66. Nah, kita nanti diminta untuk menentukan rata-rata
kelas B. Oke. Nah, langkah awal kita tulis dulu rumusnya ya. X GAP sama dengan ini NA kali rata-rata A ditambah NB kali rata-rata kelas B per NA tambah NB. Oke, kita substitusi. Rata-rata gabungannya adalah 66, kemudian NA-nya 30. Nah, kita ganti XA-nya nih, yaitu 10 tambah XB. 10 tambah XB, nah, tambah 20 dikali rata-rata kelas B. Per bawahnya 30 tambah 20. Oke, berarti ini menjadi 66 sama dengan kalikan ke dalam 300 tambah 30 rata-rata kelas B plus 20 XB per 50. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti ini kita kali silang ya. Berarti jadi 66 dikali 50 ya sama dengan 300 ditambah, nah ini bisa kita jumlahkan 30 sama 20-nya, berarti menjadi 50 XB. Ya. 66 kali 50 itu adalah 3.300. Ini sama dengan 300 tambah 50 kali rata-rata kelas B. Berarti 50 XB itu sama dengan 3.300 dikurang 300. Berarti 50 XB itu sama dengan 3.000. Ya. Atau XB atau rata-rata kelas B itu adalah 3.000 per 50. Nah, ini sama dengan 60. Berarti rata-rata kelas B adalah 60. Oke, perhatikan soal selanjutnya. Diagram di bawah ini menunjukkan hobi dari siswa kelas 11 SMA Dwi Warna. Jika diketahui 60 siswa hobi menonton, maka tentukan banyaknya siswa yang hobi membaca. Nah, kita perhatikan dalam lingkaran itu total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, berarti kita cari dulu. Yang pertama adalah derajat dari siswa yang hobi membaca ya. Kita cari dulu. Berarti sama dengan ini 360 derajat dikurang. Nah, kita tulis ini rekreasi ini berarti 90 derajat ya. Berarti 90 derajat ditambah 30 derajat ya, ditambah 110 derajat ditambah 70 derajat. Berarti sama dengan 360 derajat dikurang 300 derajat. Berarti sama dengan 60 derajat. Berarti derajat untuk siswa yang hobi membaca adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita cari banyaknya siswa yang suka membaca. Nah, karena di soal diketahui yang hobi menonton, maka kita bandingkan dengan yang hobi menonton. Berarti sama dengan derajat dari membaca 60 derajat per derajat dari siswa yang hobi menonton. 30 derajat dikali banyaknya siswa yang hobi menonton, yaitu dikali 60 siswa. Nah, berarti ini bisa kita coret ya. Berarti 2 kali 60. Berarti sama dengan 120 siswa. Jadi siswa yang hobi membaca, nah, di kelas 11 SMA Dwi Warna ada 120 siswa. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan tentang latihan soal untuk statistika telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.